Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mewakili dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang karya sastra anak yang berjudul cerita pendek tentang gajah yang ingin belajar meminum. Oke, langsung saja daripada kelamaan. Yang pertama itu ada tema sendiri itu proses belajar sang gajah yang ingin minum air dan pertolongan orang tua dari sang induk gajah. Yang kedua itu ada tokoh dan watak. Untuk tokoh sendiri itu yang pertama itu ada bayi gajah. Bayi gajah sendiri itu dia adalah tokoh utama. Terus bayi gajah tersebut itu tidak mudah menyerah, suka berusaha. Yang kedua itu ada induk gajah. Induk gajah sendiri itu dia baik, suka menolong yang anaknya sedang kesusahan. Yang ketiga itu ada latar tempat, suasana dan waktu. Untuk latar tempat sendiri itu ada di hutan, suasananya cerah, waktunya itu yang bisa kita lihat itu sudah jelas ya, siang hari. Oke, lanjut untuk amanat sendiri. Amanatnya itu ketika kita terus berusaha dan tidak pantang menyerah, pasti solusi itu akan datang sendiri. Antara itu ada sudut pandang. Untuk sudut pandang sendiri itu kita sebagai pencerita itu sudah jelas, kita orang yang serba tahu karena kita membacakan cerita tersebut, cerita pendek tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nah tadi kan sudah diketahui tentang unsur-unsur dari cerita anak yang berjudul Bayi Gajah Belajar Minum dari Mas Diaul Aulia. Nah sekarang saya akan membacakan tentang apakah cerita anak ini sudah memenuhi unsur-unsur cerita anak. Nah yang pertama itu ada unsur pantangan yang merupakan unsur khusus berhubungan dengan tema dan amanat. Nah, cerita ini memiliki tema pembelajaran melalui pengalaman dan bimbingan orang tua. Amanatnya sudah sangat jelas ya teman-teman. Anak itu perlu belajar dan dibimbing ketika menghadapi kesulitan. Tidak ada unsur pantangan negatif atau tidak pantas, sehingga cerita ini sudah memenuhi satu kriteria dari unsur cerita anak. Nah, yang kedua itu ada penyajian gaya langsung dan tokoh bersifat hitam putih. Itu artinya jelas ya, tokohnya tidak membingungkan anak. Nah, cerita disampaikan secara sederhana, sementara tidak ada tokoh antagonis, namun kegagalan digambarkan sebagai tantangan dalam cerita ini. Cerita ini diangkat dari konflik yang lugas dan mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga cerita Gajah Belajar Minum ini sudah memenuhi dua kriteria dari unsur cerita anak. Selanjutnya kita akan ke kriteria yang ketiga, yaitu fungsi terapan. Cerita bersifat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Nah, cerita ini memberi pengetahuan dasar tentang belajar melalui mencoba dan meniru. Anak-anak bisa belajar bahwa proses belajar itu kita harus selalu mencoba dan terus mencoba dan tidak takut untuk berbuat salah. Sebuah pengetahuan sosial dan emosional yang sangat bermanfaat untuk anak-anak agar mereka tetap berani mencoba tanpa takut berbuat salah. Nah, demikian review cerita dari kelompok kami, kelompok 9. Jika ada kesalahan kata dari saya atau teman saya, mohon maaf ya teman-teman semuanya.